Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan Allah memberi rahmat kepada kita semua ya. Semangat anak-anak ustazah. Ya, hari ini kita akan membahas tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, pembelajaran 6, muatan PKN dan bahasa Indonesia. Oke, sudah siap semuanya? Baiklah, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mampu menjelaskan sikap kerjasama antar individu yang berbeda dalam permainan-permainan tradisional. Yang kedua, mampu membuat ringkasan yang berisikan inti dari cerita. Dan yang ketiga, kita mampu mengamalkan surah Al-Maidah ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya, anak-anak solehah dan soleh. Ketinggalan ya soleh-solehahnya ya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Baik anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong sesama manusia. Tapi ingat, tolong menolongnya dalam kebaikan ya. Iya. Kita lanjutkan ya anak-anak ustazah. Bisa disimak. Ini gambar lagi ngapain ya anak-anaknya ini? Hebat, lagi bermain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keragaman permainan tradisional di Indonesia. Oke, Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan secara berkelompok. Ini penjelasannya ya. Baiklah anak-anak ustazah, kita masuk ke permainan tradisional perorangan. Pasti ada yang tahu ya. Contohnya adalah yang pertama, ada yang tahu ini permainan apa? Yep, benar sekali. Ini adalah permainan engklek atau biasa disebut tapak gunung. Kalau ustazah menyebutnya tapak gunung ya. Ya. Yang kedua, ada yang tahu? Hebat. Benar sekali. Ini adalah permainan egrang. Nah, egrang ini terbuat dari kayu dan kita berjalan memakai kayu tersebut. Selanjutnya, ada yang tahu ini? Ini kalau cowok-cowok, ini permainannya cowok-cowok. Iya, benar sekali. Ini adalah permainan gasing.
Yang terakhir ini apa? Pasti semuanya bisa jawab. Oke, ini adalah permainan layang-layang. Nah, semua ini adalah permainan tradisional yang dimainkan secara perorangan. Jadi sendiri ya mainkannya. Baiklah, sekarang permainan tradisional secara berkelompok. Contohnya, coba dilihat. Ada yang tahu ini permainan apa? Oke, ini adalah permainan bentengan. Biasanya permainan ini dilakukan oleh bukan dua orang, tapi dua kelompok ya, dua kelompok. Selanjutnya, ada yang tahu? Iya, ini adalah permainan ular naga. Nah, permainan ular naga juga dimainkan secara berkelompok. Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Jadi, jika permainan itu berkelompok, satu kelompok itu harus bekerja sama ya, saling membantu dan saling tolong menolong. Oke, anak-anak ustazah, kita masuk tentang manfaat permainan tradisional. Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Nah, jadi kita dapat dua manfaat nih. Yang berolahraga sambil bermain untuk menyehatkan tubuh, dan bermain membuat hati kita gembira. Selanjutnya, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Selanjutnya, melatih kesabaran. Misalnya, bermain secara bergantian. Dan yang terakhir, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain. Tidak sombong saat menang dalam bermain. Dan yang paling penting adalah kita tidak boleh bermain curang atau kita harus selalu jujur. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, ketika kita bermain bersama teman-teman, pada saat sekolah kita pasti akan bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan kemarin kepada teman kita yang di sekolah, iya kan? Bercerita itu kita pasti menceritakannya dengan secara singkat, benar tidak? Iya. Nah, bercerita secara singkat masuk dalam bahasan kita, yaitu membuat ringkasan dari teks lisan. Oke, ringkasan adalah menyajikan singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, ketika kita akan membuat ringkasan, kita harus membuat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dahulu. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Ini ustazah akan membacakan sebuah cerita, ada 2 paragraf. Ustazah lisankan, coba disimak ya.
Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, yakni dalam era Mekah atau sebelum hijrah. Oke, anak-anak ustazah, dalam cerita yang ustazah ceritakan tadi, kita bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dan membuat ringkasan. Kita lihat. Nah, ini adalah cerita tadi ya. Sekarang kita akan mencari gagasan pokoknya. Gagasan pokok dari cerita tadi atau dari teks tadi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kita mengambil paragraf pertama saja ya. Yang kedua itu gagasan pendukung. Gagasan pendukung di sini ada dua, yaitu Sa'ad memeluk Islam pada umur 17 tahun dan suatu hari dia didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari sini kita bisa mencari atau membuat ringkasan dari cerita tadi. Ini dia ringkasannya. Sa'ad bin Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Saat memeluk Islam umur 17 tahun. Dia didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq yang sangat terkenal ramah. Itu tadi ringkasan dari cerita tadi. Oke anak-anak ustazah, sudah paham semuanya? Baiklah, kalau sudah paham semuanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak ustazah yang soleh dan soleha.